Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita belajar kembali ya kepada orang non-muslim yang namanya Rocky Gerung ya, terhadap tema-tema yang current issues ya, tema-tema yang paling hot pada akhir-akhir ini dalam lanskap politik Indonesia modern. Ratusan kades di Nganjuk login Projo. Projo itu pro Jokowi, salah satu modus kecurangan aparat. 84.000 9 jam yang lalu, sekarang jam 6 lewat 35 9 jam, berarti jam berapa ini? Berarti jam 8 ya. Jam 8 malam ini kita klik ya. Oke, kita akan masih melanjutkan soal kemana itu? Kemungkinan antisipasi kecurangan ya. Setelah tadi kita bahas soal kertas suara yang lebih dulu dicoblos di Taipei, ini di Taiwan, dan kemudian ini di Nganjuk, Jawa Timur. Kades. Itu 217 kepala desa. Di sana itu disebutnya sebagai login ke Projo, nyebutnya begitu ya. Login artinya bergabung ke Projo. Kenapa? Alasannya karena mereka merasa harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena berjasa besar dalam pembangunan desa, termasuk juga menyiapkan dana desa. Dan kita tahu kan sebenarnya ini maksudnya login kalau dengan gabung Projo ya mereka. Dana desa itu undang-undang yang ditandatangani oleh SBY di akhir masa kekuasaannya, di samping undang-undang BPJS yang bermanfaat untuk rakyat itu, yaitu dana desa, yang satu desa dapat 1 miliar atau 1,5 miliar, dan kemudian BPJS ya untuk orang-orang yang lebih mudah sekarang mendapat akses pelayanan rumah sakit. Dan soal pengucuran dana desa bukan jasanya Jokowi karena itu perintah undang-undang. Mereka akan dukung Gibran lah. Uangnya juga bukan uangnya Jokowi, uangnya dari pajak-pajak yang dari rakyat juga ya kan. Gitu pada pilpres, padahal perangkat desa ini kan nggak boleh harusnya netral terlibat dalam kegiatan semacam ini. Ya ini alasan yang cerdik juga nih, login boleh juga istilahnya tuh. Iya. Itu nanti ditanya di debat, login artinya apa itu, nempel atau masukkan diri. Tetapi poin kita sebetulnya 217 itu artinya kalau satu desa mungkin 5 TPS itu artinya ada 1000 TPS yang dikuasai oleh kepala desa itu, alias dikuasai oleh Projo pada akhirnya kan. Dan ini sebetulnya ini juga potensi kecurangan, karena kepala desa itu bagaimanapun panutan dari masyarakat. Waktu dia ucapkan itu, tentu masyarakat merasa oh ini kepala desa benar-benar ingin memuliakan rakyat, karena itu udah dari awal udah mengatakan mendukung Projo, dengan kata lain mendukung Jokowi, dengan kata lain mendukung Gibran, dengan kata lain mendukung Prabowo. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. Dan bagi orang desa yang sebagian besar tidak atau belum cukup kemampuan untuk menganalisis arah politik dari kepala-kepala desa ini, itu menganggap ini hal yang standar saja, yang bahkan efisien mungkin tuh. Tapi kita mau terangkan bahwa adil dalam pemilih itu harus dimulai justru oleh kepala desa. Mestinya kepala desa mengatakan kami beritikat baik dan menyatakan kebulatan tekad untuk tidak memberi sinyal apapun, termasuk apalagi login terhadap seseorang atau satu organisasi yang punya kaitan teknis atau ideologis dengan partai tertentu atau dengan caleg tertentu. Kan mestinya begitu tuh. Tetapi ini masalahnya adalah keinginan untuk mengucapkan itu didahului oleh. Tapi kok omongan seperti tadi yang dituntunkan oleh Rocky Gerung itu terlalu canggih bagi orang desa ya, atau nggak mungkin juga diucapkan oleh kepala desa untuk rakyat ya? Semacam itu aja mungkin provokasi. Oh, kalau kalian nggak melakukan apa yang kita inginkan, mungkin Projo secara sublim mengucapkan itu, maka kepala desa ini tidak punya patokan etis tuh. Jadi sebetulnya pendidikan politik kita sampai di bawah itu artinya tidak berjalan selama Presiden Jokowi berkuasa. Itu nggak ada semacam pengertian bahwa etik itu harus didahulukan sampai ke kepala desa. Dan kepala desa ini udah punya model kan, kami udah diakselerasi oleh beberapa kali pertemuan di Jakarta, mungkin didatangi juga oleh aparat.
supaya briefing mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Di bawah Jadi bagi mereka ini Menteri normal. Dalam Negeri ya, Kementerian Dalam Walaupun Negeri. kenormalan itu pasti ada imbalan material. Jadi saya kira ini tipe kecurangan yang lebih yang nyata tetapi masuk akal. Masuk akal karena mereka dengan sadar mengatakan kami login dengan Projo, walaupun kita tahu samar-samar Projo bukan lagi samar-samar, jelas-jelas Projo adalah bagian dari upaya pemenangan Gibran. Ya, udah jelas kalau Projo kan mereka udah deklarasi untuk dukung Prabowo Gibran dan tadi kan selain soal panutan, mereka ini seperti kita sebutkan tadi kepala desanya, dan itu di bawah kepala desa itu ada perangkat-perangkat desa gitu ya. Kan banyak lagi perangkat desa. Dan mereka ini akan nanti jadi panitia penyelenggara pemungutan suara kan, menjadi PPPS itu ya, KPPS dan saya kira dari situ saja kita udah mulai tahu, wah ini berat, kita berharap pemilu akan adil begitu. Nah, kita tunggu apakah kemudian modus yang sama lock-in itu akan terjadi juga di desa-desa lain. Harusnya Rocky Gerung dan Ersu Beno Aruf mempersoalkan ini ke Kementerian Dalam Negeri, yaitu Tito Karnavian. Tito Karnavian adalah operator yang sangat canggih dan tersembunyi, ya, tidak pernah muncul di publik, tapi dia sebenarnya yang mengangkat seluruh, gitu, menandatangani dan melantik seluruh pejabat sementara yang hampir 280 itu di seluruh kabupaten, kota, gubernur ya, dan wali kota, yang mereka bukan dipilih oleh rakyat, tapi betul-betul mengakar pada istana karena berdasarkan persetujuan presiden ya. Setelah bersama berhenti dalam negeri mengangkat mereka. Sekarang Kementerian Dalam Negeri menggarap aparat desa. Ini harusnya dipertanyakan mungkin dalam sesi khusus oleh Hersubuno dan jangan Rocky Gerung tentang sepak terjang dan manuver politik yang sebenarnya sangat berbahaya yang dilakukan oleh Tito Karnavian. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Colali. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada pada juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Selup beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang menung aja, bang ini aja kata bang Iri gimana? Tulangkan lo kata bang Iri, tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini bang di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu
kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam ternyata. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Out of your mouth you wish someone